Dan apakah kehidupan setelah vaksin ini sudah beredar dengan baik, sudah beredar merata? Apakah kehidupannya akan kembali normal seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi? Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya mengambil topik lagi dari berita, ya. Ini dari Detik Health, yaitu beda 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan dipakai di Indonesia. Nah, seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke Sobat Sehat, jadi di sini ada beda 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan dipakai di Indonesia. Oke, nah di sini dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-Menkes-12758-2000 telah menetapkan vaksin corona yang beredar di Indonesia. Jadi saya langsung bahas saja. Vaksin yang pertama adalah dari Oxford AstraZeneca. Nah, jenis vaksin ini adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Jadi, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Jadi, bagian tertentu dari virus dapat menjadi sasaran dan vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Nah, tapi kelemahannya adalah suntikan penguat mungkin akan diperlukan dari waktu ke waktu, ya. Kemudian yang kedua, vaksin dari Sinopharm, ya, China National Pharmaceutical Group Corporation. Untuk jenis vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaccine. Nah, untuk vaksin Sinopharm ini bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona SARS-CoV-2. Antibodi menempel pada protein virus seperti yang disebut lonjakan protein yang menempel di permukaannya. Lalu setelah diberikan vaksin Sinopharm ini, sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona hidup. Salah satu jenis sel kekebalan, yaitu sel B, menghasilkan antibodi yang menempel pada penyerang. Antibodi yang menargetkan spike protein dapat mencegah virus memasuki sel. Kemudian vaksin yang ketiga yaitu Moderna. Nah, jenis yang ini menggunakan messenger mRNA. Jadi vaksin mRNA COVID-19 memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Jadi setelah vaksinasi, sel akan membuat potongan protein dan menampilkannya pada permukaan sel. Sistem kekebalan akan mengenali bahwa protein tidak termasuk di sana dan mulai membangun respon kekebalan dan membuat antibodi. Jadi antibodi itu adalah tentara yang dibuat oleh tubuh ya untuk melawan benda asing, salah satunya virus. Kemudian, jenis vaksin COVID-19 ini untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas, vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Nah, untuk vaksin Moderna, dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, jadi ada beberapa orang yang tidak menerima vaksin ini. Nah, orang-orang tersebut diantaranya adalah orang-orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah atau anafilaksis, atau reaksi alergi langsung meskipun tidak parah terhadap bahan apapun dalam vaksin mRNA COVID-19. Kemudian orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah atau anafilaksis atau reaksi alergi langsung bahkan tidak parah setelah mendapatkan dosis pertama vaksin. Kemudian reaksi alergi langsung bereaksi dalam 4 jam setelah vaksinasi, termasuk gejala seperti gatal-gatal, bengkak, atau mengi. Mengi itu adalah gangguan pernapasan ya, biasanya pada asma. Jadi bunyi pada saat dia bernapas, mengi. Kemudian reaksi alergi terhadap polyethylene glycol atau PEG dan polisorbat. Polisorbat bukanlah salah satu bahan dalam vaksin mRNA COVID-19, tetapi terkait erat dengan PEG yang ada dalam vaksin. Orang yang alergi terhadap PEG atau polisorbat sebaiknya tidak mendapatkan vaksin mRNA COVID-19. Kemudian vaksin yang keempat, dari Pfizer-BioNTech. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dinamakan BNT162b2 dan berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Vaksin ini menggunakan gen sintetis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan.
Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati ataupun yang dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. CDC mengatakan jenis vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech direkomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas, sama seperti vaksin COVID-19 Moderna. CDC juga memberikan sejumlah kriteria orang-orang yang tidak disarankan menerima Pfizer sama vaksin Moderna. Jadi, kriteria orang-orang yang tidak menerima vaksin ini sama dengan kriteria sebelumnya ya di vaksin Moderna. Kemudian yang kelima adalah vaksin Sinovac. Nah, Sinovac ini bekerja menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2 tanpa harus menghadapi resiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau perlu 2 kali suntikan. Kemudian vaksin yang keenam adalah Novavax. Vaksin Novavax bekerja dengan cara memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah infeksi. Protein tersebut dikombinasikan dengan adjuvan matriks M Novavax yang penting dalam meningkatkan respon imun yang ditimbulkan oleh antigen protein. Vaksin Novavax telah diuji pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dan perusahaan tersebut belum memberikan update tentang uji coba pada anak-anak dan remaja. Yang ketujuh adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Nah, jenis vaksin ini menjadi salah satu jenis vaksin virus corona yang digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB atau GMP Good Manufacturing Practice ini resmi diberikan oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan atau kita singkat dengan BPOM kepada pihak Bio Farma. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari 7 vaksin yang beredar di Indonesia, yang digunakan di Indonesia ya. Dan ini akan membutuhkan waktu, saya juga tidak tahu sampai kapan, apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sampai bisa tersebar merata vaksin ini. Dan apakah kehidupan setelah vaksin ini sudah beredar dengan baik, sudah beredar merata? Apakah kehidupannya akan kembali normal seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi? Ya, kita bisa berkumpul lagi atau bagaimana? Saya juga tidak tahu. Tapi kemungkinannya kecil dan kemungkinannya juga adalah kita tetap menggunakan masker, yang menjaga kebersihan. Ini akan terus dilakukan seterusnya. Kemungkinan besar akan terjadi seperti ini. Dan untuk kumpul-kumpulnya sendiri saya juga tidak tahu apakah ke depan akan bisa kumpul-kumpul lagi. Ya, kita doakan saja yang terbaik, dan bagaimana menurut Anda silahkan di kolom komen. Ya, ini kan cuma prediksi ke depannya bagaimana. Saya juga tidak tahu. Dan semoga kalian semua tetap sehat, jaga kesehatan dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.